kutukannya juga manjur. Ibu telah mengandung di perutnya selama 9 bulan. Dengan penderitaannya yang berganda, ia mengandung dalam keadaan yang susah dan melahirkan dalam keadaan yang payah. Umur kandungan yang semakin bertambah, semakin menambah berat baginya. Ketika melahirkan, seolah-olah kematian di depan matanya. Tetapi ketika ia melihat sang bayi di sisinya, sirnalah dengan cepat semua rasa sakit dan susahnya. Ia gantungkan kepada sang anak semua harapannya. Ia melihat pada diri si anak ada cahaya hidup dan keindahannya. Kemudian ibu sibuk melayani sang anak siang dan malam. Air kencing, bahkan kotorannya, sang ibu rela membersihkannya dengan ikhlas. Ia korbankan kesehatannya untuk si anak. Air susunya menjadi makanan, pelukannya menjadi rumah bagi si anak. Tangan, punggung dan dadanya menjadi tempat tunggangannya. Ia menjaga dan mengawasinya. Ia rela lapar asalkan anaknya kenyang. Ia rela tidak tidur di malam hari asal si anak bisa tidur dengan pulas. Ibu memandang dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Adapun sang ayah, karena anak, ia menjadi penakut dan kikir. Ia berusaha untuk si anak agar sang buah hati tidak tersakiti. Ia berpindah-pindah bepergian jauh, bekerja tanpa lelah. Kalaupun lelah tidak begitu dirasakannya. Kadang siap berkorban nyawa. Bahkan kadang tergadai sedikit imannya demi sesuap nasi kehidupan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Ia merawat dan mendidik si kecil yang datang padanya. Sang anak merasa senang dan ia pun merasa senang. Jika sang ayah pulang dalam keadaan lelah, namun setelah melihat anaknya, terasa hilang semua kepenatan dan kepahitan hidup yang barusan dihadapinya. Subhanallah. Satu riwayat menceritakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan ayahnya yang menghabiskan uang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memanggil ayah laki-laki itu ke hadapan beliau. Ketika lelaki jompo itu datang dengan tertatih-tatih, bersandar pada tongkatnya, Rasul bertanya, "Betulkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya?" "Wahai Nabi Allah," lelaki itu menangis. Lelaki tua itu menangis. "Ketika aku kuat, anakku lemah. Ketika aku kaya dan dia miskin. Ketika aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makannya. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan, asalkan anakku bisa makan. Sekarang aku telah tua dan lemah. Sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin. Sementara anakku kaya raya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyiapkan makan untuk dirinya, tetapi sekarang dia menyediakan makan hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku. Jika saja aku masih kuat ya Rasul, seperti dahulu, aku masih akan merelakan uangku untuk dirinya." Ketika mendengar hal ini, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh berlinang seperti untayan mutiara jatuh menimpa janggutnya yang suci. Nabi menjawab, "Baiklah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habiskan seluruh uang anakmu sekehendak hatimu, karena uang itu adalah milikmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan kedua orang tuamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah mereka berdua
Dan itulah kita sang bayi dan anak kecil yang dulu manja dan kadang menyusahkan hati kedua orang tua kita. Maka sudah menjadi keharusan untuk kita berbuat baik kepada keduanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janganlah kita sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, yang menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah puasa kita, tertolaknya pengakuan rasa syukur kita kepada Allah, lantaran kita tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada kedua ibu dan ayah kita. Alqamah, sahabat Rasulullah yang paling taat ibadahnya, terjamin ketakwaannya. Namun di akhir hayatnya, beliau tidak dapat menjalani sakaratul mautnya dengan mudah atau husnul khotimah, lantaran ibundanya merasa kecewa dengan sikap Alqamah yang sejak mempunyai istri nan cantik dan rupawan telah menjadikan Alqamah lalai dan jarang menjenguk ibunya seperti dahulu. Hal ini menyebabkan ibunda kecewa dan sulit untuk memaafkannya. Hanya itu kesalahan Alqamah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih sering ingat dan sering menjenguk kedua orang tua kita? Atau mungkin bagi kita yang merantau, apakah kita masih menjenguk orang tua kita di kampung? Atau sekedar berkomunikasi lewat telepon? Ataupun berkirim kabar lewat tetangga yang pulang kampung? Apa masih rutin kita berkirim doa dan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mendoakannya dengan penuh ikhlas? Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka dulu mengasihaniku di waktu aku kecil. Ungkapan untayan doa ini hanya akan lahir dari bibir manis anak yang soleh, yang mengerti berterima kasih atas pengorbanan kedua ibu bapaknya. Anak yang sadar akan pengorbanan kedua orang tuanya. Dia sadar keberhasilannya hari ini karena pengorbanan kedua ibu bapaknya yang bersujud bersimpuh di tengah malam gelap gulita, di tengah keletihan yang melanda fisiknya. Keduanya bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya yang dikasihinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Semoga Ramadan yang baru saja meninggalkan kita benar-benar mampu menyadarkan kita, sadar akan kelemahan dan kelalaian kita dalam mengayomi kedua orang tua kita. Tak pernah akan lepas dari mulut kita doa untuk kedua orang tua kita. Kita berharap karena ridho keduanya akan mengantarkan kita akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala
آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعياد وكذر. أحمده سبحانه وتعالى واشكروه على جميع نعمه الذي خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرار وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام. فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, marilah bersama-sama kita menadahkan tangan, menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Kau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Rahman. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Untuk itu ampuni dosa kami ya Allah, yang selalu menzolimi diri kami sendiri. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kedua ibu dan ayahanda kami, terutama ibunda kami ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibunda kami. Di saat kami kecil, ia selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih dan sayang. Sangat besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga dan memelihara kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkannya menggigit kami ya Allah. Dikala ia sedang makan, kadangkala kami menangis, ditinggalkannya makanannya itu hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ketika ibu kami hadir di satu undangan yang begitu ramai, kadangkala pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju kepada ibu kami ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu karena sayangnya kepada kami ya Allah. Dikala hari raya tiba, tidak terfikirkan olehnya untuk berpakaian baru, dan ia relakan itu demi anak-anak yang dikasihinya, agar bisa bergembira di hari raya bersama anak-anak lainnya. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua demi anak-anak yang dikasihinya. Kadangkala ketika takbir berkumandang di malam hari raya, sang ibu hanya meneteskan air mata.
karena tidak memiliki apa yang dapat diberikan untuk anak-anak yang dikasihinya. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibunda kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Terbayang oleh kami jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami ya Allah. Setelah Engkau panggil kehadirat-Mu ya Allah, jangan Engkau siksa ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan amalnya menjadi sahabat yang menerangi kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jikalau Engkau benar-benar memperkenankan kami nanti di hari akhirat-Mu memasuki surga-Mu ya Allah, satu permohonan kami kepadamu, pertemukan kami kepada ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Rindu hati ini menatap wajahnya, rindu mendengar suaranya ya Allah, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Rahman. Begitu pula ayahanda kami, kadangkala di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi ia lakukan demi anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Ampuni kesalahan ayahanda kami ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah, tapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka. Masih banyak orang-orang tua yang diperlakukan tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya yang dikasihinya. Di hari raya Idul Fitri ini, kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau ampunkan dosa mereka. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, usai sholat id ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah, bermohon ampun dan maaf kepada keduanya. Bagi ibu bapak kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, kami kirimkan dan titipkan doa buat mereka. Begitu pula bagi ibu dan bapak kami yang saat ini jauh dari kami ya Allah, kami sampaikan dan kirimkan pula doa. Semoga mereka senantiasa di bawah lindungan-Mu ya Rabbi. Cukupkan makan dan minum mereka ya Allah. Kami berpisah, merantau karena mencari rezeki untuk kehidupan kami ya Allah. Kami rindu kepada ibu dan ayahanda kami ya Allah. Kami juga yakin mereka sangat merindukan kami ya Allah. Janganlah sampai terucap dari bibir mereka, di mana anak-anakku yang di masa kecil dahulu aku timang-timang, aku susui, aku sayangi dengan penuh jiwa ragaku. Ampuni dan kasihi kedua ibu dan ayahanda kami ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha Pengasih dan Pengampun. Allahumma ya Allah, ya Allah jagalah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan agar mereka menjadikan negeri ini tetap aman, negeri ini makmur, penuh ridho dan kasih sayang-Mu. Jagalah para ulama-ulama kami ya Allah, agar mereka selalu menyejukkan umat dalam mereka menyampaikan dakwahnya dan selalu membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan negeri kami ini, baik persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan, berbagai krisis dan penyakit ketidaknyamanan psikologis masih terjadi yang kami saksikan melalui tontonan-tontonan yang memilukan hati kami. Ada orang tua yang menghabisi nyawa anaknya sendiri. Ada orang tua yang tega menghabisi nyawa anaknya karena keputusasaan. Dan ada pula anak yang tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Berbagai penganiayaan masih terjadi di sana sini. Yang sesungguhnya semua krisis itu tentunya bermuara dari krisis keimanan dan ketuhanan yang memerlukan kesungguhan dan kepedulian kami untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Ya Allah, Engkau Allah tempat kami mengadu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bukan kami mengeluh kepadamu, tapi kami bermohon dan berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, pintu siapa lagi yang pantas kami ketuk? Seandainya Engkau mengusir kami dari pintu-pintu-Mu, kepada siapa kami harus bermohon ya Allah? Ya Allah, kami baru saja menyelesaikan pesta demokrasi akbar di negeri ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah.
Pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan aman. Meskipun ada perbedaan pandangan di sana sini, namun kami yakin itu adalah bagian dari rahmat-Mu ya Allah. Bagi para pemimpin kami yang telah Engkau amanahkan, berikan kemudahan kepada mereka untuk mengabdikan dirinya, membangun bangsa ini ke depan, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang kami yakini bukanlah satu hal yang mudah. Akan tetapi kami yakin pula semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan ridho dan pertolongan-Mu ya Allah. Perkuat hati kami, kokohkan persaudaraan di antara kami, satukan langkah kami, karena itu adalah modal penting dalam membangun bangsa ini menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terimalah doa dan permohonan kami sebagai tanda pengakuan kelemahan dan kekurangan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita dapat bersalaman dengan Bapak Gubernur. Bapak di tempat, Bapak